kemudian kondisi buku yang sudah usang. Kemudian dalam karakteristik siswa kita ini berbeda dengan generasi kita. Mereka itu lahir dan tumbuh dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat. Maka itu yang melatar belakangi kemudian minat baca siswa rendah. Yang kemudian nilai literasi di min 2 Purbalingga itu termasuk dalam di bawah rata-rata. Lalu dari analisis ini kemudian kita analisis lagi apa sih penyebabnya, mulai dari sumber daya manusianya, material, kemudian metode, dan lingkungan. Dari sumber daya manusianya, kurangnya inovasi dalam memfasilitasi kegiatan membaca. Kemudian dari bahannya, fasilitas permukaan yang kurang memadai, apalagi tidak ada bahan bacaan alternatif. Nah, dari metodenya, guru kurang pendekatan berbasis minat siswa, lalu belum optimalnya pembiasaan membaca, khususnya yang literasi aplikatif. Dari lingkungannya, pengaruh teknologi dan media sosial membawa siswa lebih tertarik menggunakan gawai daripada untuk teks. Nah, apa sih yang dampaknya jika tidak dibicarakan dengan segera? Yang pertama, minat baca siswa rendah. Yang kedua, tentu saja dari sini budaya literasi tidak akan berkembang. Yang akibatnya kemampuan membaca dan pemahaman siswa itu akan terbatas. Dari sini dampaknya siswa cenderung pasif dalam proses belajar yang akhirnya potensi siswa akan kurang tergali. Lalu, apa sih gagasan pemecahkan isu dari kami? Apa saja yang diperlukan untuk memecahkan isu tersebut? Yaitu perlu ekosistem literasi yang lebih menarik, mudah diakses, berbasis minat siswa, dan relevan dengan generasi saat ini. Yaitu optimalisasi pembiasaan dan metodologi kegiatan baca melalui penggunaan e-book. Lalu, mengapa harus e-book? Yang pertama, aksesnya mudah dan cepat. Siswa bisa mengakses kapan saja dan di mana saja, lalu mendukung gaya belajar modern, dan guru bisa menerbitkan e-book sendiri. Ini untuk mengasah kemampuan guru menghadapi arus perubahan digital. Nah, apa saja manfaat dari yang diharapkan dari untuk aktualisasi ini? Yang pertama, mendukung misi Kementerian Agama dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan madrasah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas. Sedangkan untuk stakeholders, untuk mengembangkan budaya dan kualitas literasi. Sedangkan bagi saya sendiri, mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan. Dari aktualisasi ini ada 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala madrasah. Ada 3 tahapan kegiatan, mulai dari melakukan diskusi, meminta persetujuan terkait gagasan pemecahan isu, beserta tahapan kegiatannya, sekaligus meminta persetujuan kepada coach. Outputnya nanti akan tercapainya kesepakatan isu, sekaligus terverifikasinya lembar persetujuan dari Yayasan Pesan Kecil. Nilai dasar berakhlaknya tentu saja kolaboratif, karena saya berkoordinasi dalam perencanaan kerja, serta mendapatkan hak saya dalam pembimbingan dan pengawasan dengan mentor. Kemudian akuntabel. Hal ini karena menyampaikan gagasan dan rencana kegiatan agar sesuai dengan data, keadaan, dan kebutuhan real organisasi. Kemudian keterkaitan dengan manajemen dan smart ASN, yaitu hak dan kewajiban ASN, lalu kode etik ASN, karena ini bentuk kepatuhan terhadap etika organisasi, yaitu menghormati tata nilai dan prosedur formal. Berikutnya, kegiatan kedua, melakukan pemetaan jenis bahan bacaan berdasarkan minat siswa. Jadi, sebelum saya mengolah bahan bacaan e-book, saya susun dulu angket minat siswa menggunakan Google Form. Kemudian, setelah angket itu jadi, menunjukkan dokumen angketnya kepada mentor untuk mendapatkan persetujuan. Lalu setelah angket itu selesai disetujui, dibagikan melalui grup WhatsApp. Tentu saja outputnya tentunya dokumen angket minat baca, terus terverifikasinya dokumen angket yang siap disebarluaskan, lalu tersampaikannya angket minat kepada siswa dan orang tua siswa. Keterkaitannya dengan nilai dasar berakhlak, yaitu adalah kompeten. Karena saya menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk menyusun angket yang relevan dan mudah dipahami siswa. Terus akuntabel, karena menunjukkan sikap transparan dengan meminta persetujuan sebelum angket disebarluaskan. Lalu adaptif, yaitu menyelesaikan cara penyebaran angket yang dahulu menggunakan kertas, menggunakan bahan cetak, saat ini menggunakan Google Form. Kemudian keterkaitan dengan manajemen dan smart ASN, yaitu kedudukan dan peran saya sebagai ASN, memberikan pelayanan publik dan pelaksana kebijakan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus menunjukkan kemampuan atau digital skill. Kegiatan ketiga,
Setelah pemetaan melalui Google Form, kemudian saya menyusun bahan bacaan berdasarkan hasil angket minat baca siswa. Setelah itu, menyusun judul-judul tadi beserta isi buku berdasarkan data angket yang sudah terhimpun dengan bantuan ChatGPT. Lalu yang ketiga, mendesain keseluruhan bagian buku digital dengan aplikasi ChatGPT dan Canva. Setelah buku itu jadi, mengunggah buku-buku yang sudah siap dibaca ke laman Flip HTML. Nanti output yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen angket minat, kemudian tersusunnya bahan bacaan digital, terciptanya buku digital yang siap untuk diunggah, sekaligus terunggahnya e-book yang siap diakses oleh siswa. Nilai dasar berakhlak yang bisa dikeluarkan melalui kegiatan ini adalah harmonis, yaitu saya menggunakan hasil angket untuk menciptakan suasana literasi yang inklusif sesuai dengan karakteristik siswa, berorientasi pelayanan, untuk memenuhi kebutuhan siswa akan bacaan yang menarik dan sesuai minat mereka, lalu kompeten. Karena saya mendesain buku digital dengan ilustrasi visual yang menarik dan berorientasi pelayanan, komitmen dalam meningkatkan pelayanan literasi dengan memperluas jangkauan bacaan siswa melalui platform digital. Untuk manajemen dan smart ASN yaitu kode etik. Saya mengelola data dengan objektif, tidak memanipulasi ataupun mengabaikan data sebagai perwujudan etika, integritas, dan profesionalisme. Dan menjalankan peran saya sebagai pelayan publik yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Dan saya juga menerapkan digital skill, jadi menggunakan laman akun Flip HTML yang dapat diakses oleh siswa di mana saja dan kapan saja dengan gratis. Kegiatan keempat, melaksanakan aktualisasi pembiasaan membaca melalui perpustakaan digital. Sebelum itu, melakukan diskusi bersama mentor untuk menentukan jadwal literasi aplikatif, kemudian membagikan jadwal pembiasaan kepada wali murid melalui grup WhatsApp. Setelah itu, membagikan link perpustakaan digital melalui aplikasi WhatsApp. Outputnya, tersusunnya dokumen jadwal pembiasaan literasi, tersampaikannya jadwal pembiasaan literasi aplikatif, dan tersampaikannya e-book yang dapat diakses oleh siswa. Nilai dasar berakhlak dari kegiatan ini adalah hak dan kewajiban saya untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dalam perencanaan kerja, kemudian kedudukan dan peran saya membangun sinergi antara sekolah dan masyarakat dalam upaya menanamkan budaya literasi, dan manajemen dan smart ASN-nya itu peran untuk menyukseskan program literasi nasional melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian kegiatan terakhir adalah melakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi pembiasaan literasi digital. Yang pertama, jadi selama pelaksanaan pembiasaan, saya juga memantau pembiasaan literasi digital sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian memeriksa dan mengevaluasi setiap tugas pembiasaan literasi aplikatif di sekolah. Dan terakhir, melaksanakan evaluasi program melalui kuesioner kepuasan siswa. Outputnya, screenshot matriks jumlah pembaca. Jadi nanti di perpustakaan digital itu akan tampil berapa anak yang sudah membaca buku tersebut. Yang kedua, terkumpulnya dokumen jawaban dari soal refleksi hasil membaca. Jadi, jika pada malam hari sudah dijadwalkan untuk membaca, maka Kurang 5 besoknya, menit, Mbak. 5 menit iya, lagi. Pak, maka besoknya akan kita bahas soal refleksi dari buku yang sudah mereka baca. Nilai dasarnya berorientasi pelayanan, yaitu melakukan perbaikan tiada henti dan akuntabel, karena jadwal literasi aplikatif dibagikan untuk membagikan kebiasaan membaca secara konsisten. Untuk jadwal kegiatannya, yang minggu pertama itu melakukan konsultasi dan pemetaan jenis bahan bacaan. Kemudian 3 minggu di bulan Agustus saya fokus untuk menyusun bahan bacaan e-book. Setelah itu, minggu keempat dalam bulan Agustus itu mulai melaksanakan aktualisasi sampai dengan bulan September di minggu pertama dan minggu kedua. Dan selama pembiasaan itu pula dilakukan monitoring pelaksanaan. Di 3 terakhir, saya melakukan evaluasi pembiasaan literasi digital sekaligus menyebarkan angkat kuesioner kepuasan siswa. Untuk kegiatan ini, dimungkinkan ada beberapa kendala yang mungkin terjadi.
Dari kegiatan pemetaan jenis bahan bacaan, mungkin ada kendala penentuan kategori bacaan yang mungkin terlalu umum atau terbatas. Antisipasi yang bisa saya lakukan adalah menyediakan daftar pilihan yang bervariasi serta opsi lainnya agar siswa bisa menulis sendiri minat bacaan yang tidak tersedia di daftar. Lalu dari kegiatan 3 saat menyusun bahan bacaan, kendalanya membutuhkan akses berbayar untuk ChatGPT bergambar yang tidak terbatas. Antisipasinya, saya melakukan kolaborasi dengan para guru di Mindua 2 menit, Purbalingga Mbak. untuk Dua menggunakan menit. beberapa anggur untuk tetap mengakses secara gratis. 2 menit, Seperti Mbak. itu. Munafatul. Oke, terima kasih. Demikian paparan rancangan aktualisasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Munafatul. Mohon di stop saya. Monggo selanjutnya Pak Amati selaku mentor untuk memberikan penguatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukronillah. Yang kami hormati penguji, yang kami hormati moderator, yang kami hormati peserta latsar. Perkenalkan saya Ahmadi, selaku mentor dari peserta yang bernama Hunafatul Arafah. Apa yang tadi sudah dipaparkan, semuanya benar adanya bahwa dalam tahapan-tahapan pembuatan proyek sudah dilewati dan setiap tahapan-tahapan itu kami dilibatkan. Dan kami fokus pada proyek yang dibuat oleh peserta bahwa proyek itu sangat bermanfaat baik bagi siswa maupun bagi guru. Dan kami dalam waktu dekat juga nanti akan melaksanakan IHT dengan narasumber dari peserta untuk bisa menyampaikan mulai dari pembuatan e-book sampai nanti pada proses penggunaannya. Mungkin seperti itu saja dari kami untuk menguatkan peserta atas nama Hunafatul Arafah. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmadi. Langsung saja Pak pada penguji Ibu Uun, monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Jun, terima kasih Pak Ahmadi selaku mentor yang telah memberikan penguatan. Yang kami banggakan Saudari Hunafatul Arofah yang tadi telah menyajikan paparan terkait dengan rancangan aktualisasi yang mau dilaksanakan dalam kegiatan latsar ini. Yang pertama, kami sampaikan apresiasi untuk rancangan aktualisasinya. Ini merupakan salah satu upaya yang bagus dari CPNS ya untuk bisa berkontribusi nyata di eh, instansi masing-masing. Eh, Masukan kami yang beberapa yang perlu kami tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama, eh, untuk bisa menentukan jenis-jenis permasalahan tadi, metode apa yang digunakan. Tadi ada 5 terkait dengan sampah, terkait dengan yang lain tadi. Ini metode yang digunakan apa? Apa itu hasil pemikiran dari Saudara Hunafatul Arofah sendiri atau bagaimana? Identifikasi isu 5 tadi, saya menanyakan kepada mentor, Bu. Jadi dari hasil pertanyaan saya kepada Bapak Kepala Madrasah, dihasilkan 5 identifikasi isu yang aktual terjadi di Mindua Purbalingga. Oke, baik. Terus kemudian yang berikutnya, eh, sekarang kan memang media gampang ya, lebih cepat, lebih mudah. Kalau dulu waktu kegiatan Diklat Prajab dulu ya Pak Ahmadi, ini namanya dulu Diklat Prajab ya Pak. Kita kan Selamat. apa keterbatasan memiliki literatur sumber. Masukan sedikit Mbak untuk Saudara Hunafatul Arofah untuk di apa di rancangan aktualisasi yang diupload di halaman depan itu masih ada. Identifikasi isu 5 tadi, saya menanyakan kepada mentor, Bu.
Jadi dari hasil pertanyaan saya kepada Bapak Kepala Madrasah dihasilkan 5 identifikasi isu yang aktual terjadi di Min 2 Purbalingga. Oke, baik. Terus kemudian yang berikutnya, eh, sekarang kan memang media lebih mudah. Kalau dulu waktu kegiatan Diklat Prajab dulu ya Pak Ahmadi, ini namanya dulu Diklat Prajab ya Pak. Gitu kan apa keterbatasan memiliki literatur sumber. Masukkan sedikit Mbak untuk Saudara Hunafah untuk di apa di rancangan aktualisasi yang diupload di halaman depan itu masih ada ya ini masih ada tulisan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Nah, ini itu dihapus ya, karena ini kita kegiatannya bukan kegiatan Pusdiklat ini dari Badilakumham, tapi kita di Kementerian Agama. Dan juga bukan Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, tapi langsung saja nanti Balai Diklat Keagamaan Semarang, kemudian Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama. Itu ya di halaman Ibu, depan. siap. Ya, jadi mungkin ini terlewat nggak dihapus ya untuk apa ininya. Kemudian ini yang saya mau tanyakan untuk di matriks, ya matriks rancangan aktualisasinya ini kan harus terukur. Ini rencana mau buat e-booknya berapa? Berarti nanti berdasarkan hasil angket, Bu. Misalkan ada sesuai temanya teknologi, seni, budaya, kemudian sejarah. Nanti saya sesuaikan dengan itu, mungkin maksimal itu 15 atau jadi 1 minggu itu saya rencanakan 3 kali. Kalau 3 minggu berarti ada 9, jadi mungkin maksimal 10. Nah, itu harus terukur ya. Jadi tidak Iya. bisa di sini hanya menyebutkan tersusunnya sejumlah Oh, terunggahnya sejumlah e-book yang bisa diakses secara gratis lah. Sejumlah itu berapa? Nanti kalau misalnya kami ngecek di seminar laporan aktualisasi, nggak ada ukurannya. Jadi ini harus apa? Di dideskripsikan berapa dan ini dengan melihat kemampuan dan waktu ya. Jangan sampai nanti mungkin idealnya misalnya masing-masing anak di kelas 6 itu pengen satu e-book sendiri-sendiri misal. Tapi harus memperhatikan juga misalnya kegiatan dari saudari di kegiatan di sana termasuk juga waktu dan kemampuan. Jadi eh, itu nanti bisa dimasukkan ke pengembangan berikutnya yang harus diselesaikan dalam aktualisasi ini untuk bisa dilaksanakan. Nanti di rancangan aktualisasinya agar disesuaikan pada poin 3 ya. Ini berapa yang mau dibuat. Jadi ini sistemnya membuat e-book sendiri ya atau mencari yang e-book yang sesuai yang sudah ada atau gimana? boten saya susun, jadi saya susun judulnya, kemudian saya cari dengan ChatGPT. Jadi bukan dari penerbit lain, itu susunan saya dengan ChatGPT. Berarti membuat sendiri ya. Oke. Yang berikutnya eh, perlu ada karena ini ChatGPT itu kan alat bantu, bukan eh, bukan sebuah sesuatu yang final. Jadi perlu ada cek dan recheck terlebih dahulu ya
ya proofreading, ya perlu ada proofreading untuk ini layak enggak. Jadi jangan pasrah bongkoan sama ChatGPT, ya. Tapi perlu ada proofreading ini kelayakan untuk pembuatan e-booknya gitu. Itu beberapa hal yang kami tambahkan dalam RA dari Saudari Hunafat. Ngoten Pak Jun. Ya, cukup, Jadi eh, sudah ada tadi langsung ditanggapi dari Bu Uun, langsung ditanggapi oleh Mbak Hunafatul. Saya kira sudah cukup ya Bu Nggih, Uun. nggih Nggih. cekap. Nggih, Baik. semoga Eh, sukses, Mbak. Ya, yang perlu digarisbawahi, artinya gini, Mbak Gunafatul, apa Nggih, yang Pak. disarankan oleh penguji nanti diharapkan dalam membuat laporan. Tadi banyak hal ya, ada Nggih, Pak. beberapa catatan tadi saya lihat, nggih. Jadi monggo nanti itu disempurnakan, masih ada waktu. Jadi ini sangat berharga sekali, nggih. Nggih, Pak. Nggih, terima Nggih, kasih Pak. Bu Uun, Bu Kasubag, penguji dan Pak Ahmadi. Oke. Kita akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas Kurniawan, kita urutkan saja. Mas Kurniawan Samputro terkait